Baik, kita mulai pembelajaran kita pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna min dhulumatil wahmi wa tukrimuna bi nuril fahmi wa tudhifu lana manaskala hatta yufhama annaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta a'lamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa alihi nur al-mudhibil nisyan binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'a ilmullah nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala al-khair wa tiga wajila mardatihi wa kurbihi wa thawabih. Kita mulai dari tugas 4. Kita bahas terlebih dahulu supaya kita nanti ketika masuk ke materi kita ada sedikit gambaran tambahan. Kita sudah mempelajari fiil dan fa'il. Ketika kita akan menentukan kalimat tersebut mana fa'ilnya, maka secara otomatis kita harus mengetahui fiilnya terlebih dahulu. Ketika kita akan mencari pelaku dari kalimat, maka kita harus mencari dulu kata kerjanya. Karena kalimat yang kita bahas adalah jumlah fi'liyah atau kalimat yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Fi'il itu kata kerja, fa'il itu pelakunya. Dari yang nomor 1. Jalasa at-talamidu bihudu'in indama yahdurul mudarrisu. Mungkin dari akhina Samsul Bahri bisa memberikan jawaban mana fi'il dan mana fa'ilnya dari nomor 1 itu. Silakan Ya, dibaca dulu. jalasat jalasat talamizu bihudu'i indama yahdurul mudarrisu. Artinya Fiilnya artinya telah duduk ya. Artinya artinya telah duduk at-talamizu. Wah, enggak artinya. murid-murid. Murid telah duduk murid di hudu di di si di sisinya ya. Ya, dulu Indama ini mana kala. murid duduk dengan tenang. Murid-murid duduk dengan tenang kalau guru datang. Fiilnya jalasa, fiilnya jalasa, Jalasa kemudian ya. ya ya dulu fiilnya. Kemudian fa'ilnya at-talamizu Kata alam itu ya. dan al-mudarrisu. Al-mudarisu fa'il. Terus kalau al-mudarisu fa'il mana fi'ilnya? Fiilnya ya dulu Yahduru ya, betul. ya. Kita bahas dulu jalasa fi'il apa di sini? Fiil madi, Fi'il fiil madhi, madi. kata kerja lampau, telah duduk. Fi'il Ya, mudhari'nya fiil mudhari'nya ya dulu. enggak, fi'il mudhari' dari jalasa. Ya jelisu, ya jelisu, Jalasa ya jelisu ya. jelisu. Sekarang atalami itu dia fa'il. Berarti dia Fa'il ya. i'rabnya apa i'rabnya berarti kalau fa'il? Ucapnya yang punya ropa, ropa. I'rabnya rofa. Tanda rofanya menggunakan Karena domah, domah. domah karena dia isim apa? Sim mufrad, mufrad. Isim mufrad. Ya, dia yang betul adalah jamak taksir. Oh, jemaah taksir ya, iya jemaah Jamak taksir. taksir ya. Jemaah Talami taksir ya. Mizu. bentuk mufradnya atil midu. Oke. Nah, mizu ya. Sekarang yahduru fi'il apa di sini? Fi'il mudari Mudhari apa ya. fi'il madinya? Fi'il madinya ya dulu hadara, hadara. Hadoro, hadoro Ya, yahduru. Betul. ya. Al mudharisu jadi fa'il. Berarti dia i'rabnya Dia Arabnya ropa, rofa. Tanda rofanya menggunakan domah, domah. Alasannya karena dia adalah mufrad, mufrad ya. isim mufrad. Ya, betul Ya. sekali. Hmm. Nah, jadi di satu kalimat ini ada dua jumlah, yaitu Ya. sama-sama jumlah fi'liyah. Fi'il jalasa fa'il at-talamidu, ada fi'il yahduru fa'il al-mudarrisu.
Ya, ya. Ya, terima kasih Pak Samsul Ya, Bahri. boleh. Kita beralih ke Bapak Tarsono. Bapak Tarsono, silakan yang nomor dua. Baik, maaf Ustaz tadi ada masalah di telepon. Baik, yang kedua Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Juga ridut toiru alal gusni mata tola asobah. Yang Artinya fiilnya dulu, juga artinya dulu. artinya burung itu berkicau di dahan tatkala pagi telah terbit. Hmm. Ya, Fiilnya fiilnya yang mana? fiilnya yugoridu. Yugoridu. Fa'il Fiil dari yugor itu. mudhari dari toirun Ustaz. Oh, iya. Yugor itu Fa'ilnya fa'ilnya atoiru. Kemudian alam ada fi'il lagi. ada fiil lagi eh toas Apa satu ku? Aku. Kan di ku bodoh. Lipat apa tak? Fi'il lagi mana? tolaa Tola'a. Fa'ilnya failnya apa ya tadi ya, apa yang telah muncul, yang telah terbit? matahari Ustaz. Samsun Asobahu. Asobahu. Ya, asobahu ini. subuh itu Ya, jadi fi'il tola'a muncul. Apa yang muncul? Asobahu pagi. Atau terbit. Apa yang terbit? Pagi hmm, harinya. ya, ya, ya. Yughor itu ini fi'ilnya fi'il apa di sini? Fiilnya fiil mudore Fi'il mudhari. Ya, kalau fi'il mudhari, fi'il mandinya mungkin antum tahu apa fi'il mandinya? gorado kali Ustaz. Ya, goroda yughor itu betul. Goroda yughor itu. Nah, sekarang atoiru fa'il. I'rabnya apa dia? Irobnya itu rofa Ustaz. I'rabnya rofa. Terus tanda Karena rofanya dengan doma doma karena dia adalah simulfrod Ustaz. isim mufrad ya betul. Tola'a fi'ilnya apa di sini? Tadi Fi'il madi ya betul. Kemudian fi'il mudhari'nya mungkin antum tahu. iyo telio kali Ustaz. Tola'a itu fi'il mudhari'nya yatla'u. Ya telaun Ya, tola'a yatla'u. As-sobahu fa'il. I'rabnya berarti apa? Irobnya itu rofa Rofa, tanda rofanya adalah ya simulfrod. karena isim mufrad ya. Oke, terima kasih Pak Tarsono. Kita berpindah ke Bapak Muhammad Endang. Bapak Muhammad Baik Endang, Ustaz. silakan. Yang nomor tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Iza nazalal matoru ihdorrol usbu. Ya, artinya Eh, Jika hujan turun, rumput menghijau. jika hujan turun rumput menghijau. Ya, betul. Fiilnya, Fiilnya mana? fiilnya najala. Nazala ya, nazala itu fiil. Ya, Fa'il dari fiil nazala fa'il dari majalah al-matoru. al-matoru ya. Kemudian ada lagi fiil Fiilnya ihdoro. ikhdoro fiil, fa'ilnya Fa'ilnya al-usbu. al-usbu ya. Nazala, ini fiil apa? Nazala eh, fiil madi. Fiil madi. Mungkin antum tahu apa fiil mudhari'nya? Yanjilu. Yanzilu ya, nazala yanzilu. Kemudian fa'ilnya al-matoru. I'rabnya dia berarti apa? Irobnya rofa. I'rabnya rofa, tanda rofanya Tandanya rofanya domah. doma karena dia adalah Isim mufrad isim al-matoru. mufrad ya, al-matoru isim mufrad. Kemudian ikhdoro fiil apa ini? Ihdoro fiil fiil madi Halo. juga. Fiil Fiil madi. madi Bro, Siti ya, Pak. Pak Igor. Eh, fiil madi. Kemudian Fiil apa fiil mudorenya ya mudhari'nya? yahdoru. Yahdoro, ikhdoro, yahdoro betul. Kemudian al-usbu Al fa'il. usbu I'rabnya eh,
Fa'il irobnya rofa, Rofa, tanda irobnya domah doma. karena Alasannya isim mufrad. karena isim mufrad. Ya, betul. Terima kasih Bapak Muhammad Endang. Kita Sama-sama. bisa beralih ke eh ini Komariah. Kayaknya belum pernah ini kita. Bagaimana? Apakah berkenan untuk mencoba yang nomor 4 Komariah? Nyimak aja dulu Ustadz. Oh, nyimak dulu ya. Kita pindah ke Aprianur. Bagaimana dengan Akhina Aprianur? Apakah berkenan untuk yang nomor 4? Waalaikumsalam. Suaranya terputus-terputus ya. Oh, nyimak aja berarti. Untuk Ahmad Marzuki, Brebes, Akhina Ahmad Marzuki. Mungkin berkenan untuk yang nomor 4. Nah, Ustaz, Ya, ya, Alhamdulillah. saya jtami'u fi hadhil qa'atil asatidu. Ya, artinya Akan berkumpul di ruangan ini para guru. fiilnya mana? Fiilnya saya jtami'u. Ya jetami'u. Oke. Fa'il dari ya jetami'u. Asatidu. Al-asati itu ya. Di sini menggambarkan kalau fa'il tidak pasti terletak langsung setelah fi'il, tapi ini ada yang menjedai ya. Fi hadil qo'ati ini berada di tengah-tengah antara fi'il dan fa'il. Oke, ya jetami'u mungkin antum tahu apa bentuk fi'ilnya. Fi'il apa ini? Fiil mudhari, Ustaz. Fi'il mudhari. Ya, apa fi'il mandinya? Ijtami'u. Fi'il mandinya Ijtami'a apa ijtami'u? ijtama'a. Oh, ijtama'ana. Ijtama'a yajtami'u. Kemudian fa'ilnya al-asati itu ya. I'rabnya dia Rofa, Ustaz. rofa. Ya, tanda rofanya menggunakan Domah. domah. Alasannya karena dia adalah Jamak taksir. jamak taksir. Ya, terima kasih. Ya, Ustaz. Nah, kita berpindah ke Akhina Ahmad Muhyiddin. Silakan, yang nomor 5. Nomor 5, ta'awanar rajulani alal birri wat taqwa. Ya, artinya Dua orang laki-laki saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. ya, fiilnya yang mana? Ta'awana. Ta'awana fiil ya, ta'awana fiil. Kemudian fa'ilnya Ar-rajulani. ar-rajulani. Nah, sekarang ta'awana ini fiilnya apa? Fiil apa dia? Fi'il madi. Fiil madi. Apa bentuk fiil mudhari'nya mungkin antum tahu? Ta'awana ya ta'awanu. Ya ta'awanu, Masya Allah. Fa'ilnya ar-rajulani. Jadi dia i'rabnya apa berarti? Erobnya rofa. Rofa, Tandanya tanda alif. rofanya alif. Alasannya karena dia Karena isim musanna atau isim tasnya. karena isim musanna. Ya, betul sekali. Nah, kita sudah mencoba nomor 1 sampai 5 mencari fiil dan fa'il. Nah, sekarang kita yang nomor 2 ini beberapa ada yang bingung. Nah, ini kan naibul fa'il. Nah, naibul fa'il itu manakala fa'ilnya tidak ada, kemudian al-insana contohnya khalaqallahu al-insana. Khalaqa menciptakan, kemudian fa'ilnya adalah lafzul jalalah. Kemudian al-insana ini menjadi maf'ul bih atau objek. Nah, ketika kita ingin merubah ke bentuk kalimat yang pasif dari menciptakan dirubah ke diciptakan, maka diantaranya adalah ada rumus yang ada di materi. Kalau fi'il madhi kholako menjadi khuliko. Kemudian fa'ilnya ini menjadi hilang. Menjadi hilang, kemudian maf'ulnya itu menempati tempatnya fa'il. Sehingga dia diistilahkan naibul fa'il sebagai pengganti fa'il. Yang tadinya dia itu fathah dinasabkan menjadi maf'ul atau objek. Karena dia menggantikan fa'il, maka hukumnya sama seperti fa'il. Yang mana fa'il itu rofa, maka naibul fa'il juga rofa. Maka contohnya di sini khuliqal insanu.
Contoh lagi, hafidho at-tilmidhu ad-darsa. Telah menghafal at-tilmidhu murid itu ad-darsa pelajaran. Nah, ketika kita ingin merubah dihafalkan, maka at-tilmidhu ini dihilangkan dulu. Dihilangkan dulu, kemudian tinggal hufidho ad-darsu. Hufidho ad-darsu. Nah, ad-darsa ini berubah menjadi dhammah karena dia menempati posisi naibul fa'il. Berarti dia rofa, tanda rofanya dhammah, alasnya karena dia isim mufrad. Nah, sekarang kita coba yang nomor 2. Bapak Tarsono mungkin ada bersama kita. Yang kedua, Yang kedua ya. awalnya yaksoun najar khosab. Kalau diubah menjadi majhul, yuk yukti yuk yukti ud khosabu. Yukti'u al-khosyabu. Kalau fiilnya ini, yakto ini fiil mandi atau mudhari? Itu ilmu dore, Ustaz. Fiil mudhari. Kalau fiil mudhari rumusnya huruf depan diganti dhammah, huruf Ah, sebelum akhir diganti fathah. opat. Ah, Ya, ya ya. Berarti yuk Mau toul khobasu. Khosabu. khosabu ya. Yukto'u al-khosabu ya betul. Jadi artinya eh, sedang memotong siapa tukang kayu itu al-khosyaba pada kayu. Ketika Kayu. di majhul atau diganti ke kalimat pasif, jadilah dia yukto'u al-khosyabu. Kayunya dipotong. nah, HP apa ya? HP ku Kita mana ya? berlanjut ke Nah, oh memakai. akhina Aduh, naik Samsul Bahri. Bapak Samsul Bahri silakan. Nomor 3. nomor 3. Azaballahul kafirina. Jadi uz uzzabal kafiruna. Ini fi'il madi atau mudhari? Fil madi. Madi berarti rumusnya huruf Ah, depan di uzzab dhammah. uzzab uzzab uzzabi uzzab uzziba Udziba. uzzibal kafiruna ya. Ya, udzibal Bal kafiruna. kafiruna Ya, ya. ini karena ada tasdidnya agak susah ini. Ya, Udzibal kafiruna itu. kafiruna. Jadi lafzul jalalanya dihilangkan. Ya, Al kafirina karena dia dipindah ke naibul fa'il. jadi Manakala nasab dia di maf'ul. maf'ul Ya, ya. pakai ya. Nah, Rafa. ketika dirofakkan dia pakai wow. Wow, wow. Ya. Udzibal kafiruna. Ya betul. Kita berlanjut ke Ustadz Ustadz yang lain. Ada Bapak Muhammad Endang, silakan. Nomor 4. Ustaz, Ya, nomor 4. nomor 4 siapa? Muhammad Endang. Oh, Ini masih di Alamut Balit. Baik. Maaf. Ya, Tunadoful Hodimatul tunadzifu. Tunadzifu. Tuna eh, Tunadiful Sahatu Khodimatu as-sahata. menjadi Tunadifu Tunazzabu. Tunado ini fi'il mudore ya. Ya, film mudhari. Oh, fi'il mudore menjadi Tunazzabu. Tunadofu. Tunazzabu. Tunadzofu. Ya, tunadzofu. Tunadofus asahatu. As-sahatu. Ya, tunadzofu as-sahatu. Al-khodimanya dibuang. Pembantu itu menyapu halaman. Sehingga ketika majhul atau pasif, jadi halaman itu disapu. Tunadzofu Nah, ya. as-sahatu. Atau halaman itu dibersihkan. Tunadzofu as-sahatu. Nomor 5. Ini siapa ini? Ada yang baru bergabung, HM Dolar ini. Mungkin berkenan untuk menjawab yang nomor 5. Sepertinya belum ada. Kita ke
Akhina Ahmad Marzuki. Naam Ustaz. Nomor 5. Tabahat al-ummu at-ta'ama. Fi'il madhi tadi ya. Fil Jadi madi ya. tubihatil ummu tubihatil ta'amu. Tubi khotit to'amu. Tubihatil ta'amu. Di sini tobakhot. Toba. Tobakhot memasak, al-ummu ibu itu atau ama makanan. Ketika dirubah ke makanan dimasak jadinya tubikhot gitu ya. Tubihat. Tubikhot atau amu atau tubikhotit to'amu. Nah, cuma Pokoknya di sini yang perlu diperhatikan, ini soalnya agak mengecoh memang. Karena naibul fa'ilnya itu to'am, tadinya kan al-um. Sehingga fi'ilnya itu ada tak taknisnya, tobakhot. Karena pelakunya al-um. Tapi manakala dirubah ke majhul atau kalimat pasif, atau amu menjadi naibul fa'il, maka tubikhonya itu tanpa tak. Tubikho atau amu. Tubikho atau amu. Jadi taknya taknis ini kita buang. Karena tak taknis tadi karena pelakunya masih al-um. Menunjukkan perempuan. Manakala atau am, tak taknisnya dihilangkan jadilah tubikho atau amu. Oke, yang nomor 6. Nomor 6. Akhina Ahmad Muhyiddin. Tafadhol, nomor 6. Belum di unmute. Itu yushrobu al-asiru. Yusrobu al-asiru ya. Anak itu minum jus. Ketika dirubah ke kalimat pasif, yusrobu dari yasrobu berubah menjadi yusrobu al-asiru. Jus itu diminum. Mungkin sampai sini dari semua peserta ada pertanyaan terlebih dahulu. Mungkin. Ya, Breanur tadi terputus-putus ya. Ada pertanyaan mungkin dari teman-teman? Tidak ada. Sebentar ya. قال الذين كفروا ربنا أرنا الذين ربنا أرنا اللذين أضلنا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون. Mohon maaf saya tinggal tadi karena air tandonnya apa itu penuh ya. Ada pertanyaan terkait dengan tugas 4? Sudah jelas, Ustaz. Sudah jelas ya. Kalau begitu kita ke hadis. Mohon penjelasan dulu, Pak. Penegasan lagi. Kalau Ya. tadi, kalau apa fi'il madi itu menjadi apa? Itunya doma, awalnya doma. Ya, Kemudian betul. sebelum akhirnya kasroh ya. Kasroh ya. Kalau fi'il madi seperti itu. Awal Tapi doma kalau sebelum akhir kasroh ya. mudore Mudhari awalnya doma sama. awalnya doma, cuma sebelum akhirnya ini ya fathah ya. Fathah ya. Oh iya. Nah, Ya, jadi makasih Ustaz. ya sama-sama. Penegasan suka terbolak-balik. Ya. Jadi fi'il madi awal domah sebelum akhir kasroh, fi'il mudhari awal domah sebelum akhir fathah. Sehingga PR-nya itu kalau kita mencari fa'il memang harus kita tahu mana fi'il madi, mana fi'il mudhari terlebih dahulu.
Nah, sambil jalan seperti kita temui fiil-fiil yang ada di tugas 4 ini perlu kita catat, kemudian ya, sering kita baca supaya lama-lama hafal atau mudah untuk eh, menganalisisnya ketika bertemu lafadz yang sama lagi. Oke, kita ke hadis Arba'in Nawawi. Arkanul Islam ya. Ini kita sudah masuk ke hadis yang ketiga ini, Arkanul Islam. Mungkin bisa dibaca oleh Akhina Samsul Bahri, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. An 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 abdi ab, an an abi Abdurrahman Abdullah ibni Umar bin Umar Khattab radhiyallahu taala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Sallallahu alaihi wa sallam. ya bunya bunyal Iya, Islam ala khamsin sahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa aqimis salati Wa iqomi. wa iqamis salat wa ita'iz zakat wa hajjil baiti wa saumi ramadana rawahu al-Bukhari wal Muslim wa Muslimun. Terus Dari an abi ini sampai kola, mana fiilnya? fiilnya Qala sami itu Kola, sami itu ya. Ada lagi? Yaqulu Yakulu, sampai mana tadi Ustaz? Sampai Yaqulu ya? Sampai yakulu ya. Yaqulu itu. Sampai yakulu. Sekarang yang pertama. Ada lagi fiilnya, masih ada lagi. Satu lagi. Bunya Sebelum itu. Dari sampai lafat yakulu. An, abi sampai yakulu ini. an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu qala Ustaz Ya. Rodia. Rodia. Nah, ini rodia ini radhiyallahu juga apa itu namanya fiil. Nah, sekarang kita bahas yang fiil pertama rodia. Rodia itu berarti meridoi. Fiilnya adalah apa? Fiil madi apa mudhari? fi'il madi. Madi, rodia ya rodo. Nah, rodia ya rodo. Nah, sekarang mana fa'il dari rodia? Fa'ilnya berarti radhiyallahu Allah ya. Allah ya. Fa'ilnya adalah lafzul jalalah ini Allahu. Nah, lafzul jalalah ini i'rabnya berarti apa? Ini berarti domah. Rumah. I'rabnya berarti rofa. Ofa. Nah, tanda rofanya adalah Doma. Tanda rupanya domah. doma. Alasannya karena lafzul jalalah ini isim Isim mufrad ya. isim mufrad ya betul. Kemudian kola. Nah, kola ini fi'il apa ini? Fi'il madi. Fi'il madi. Fi'il mudhari'nya ini ya yakulu. Kola yakulu. Kemudian kalau dia fi'il madi, mana fa'ilnya? Qala fa'ilnya qala. Rasulullah. Berarti fa'ilnya berarti Umar itu ya. Iya, fa'ilnya adalah Umar. Fa'ilnya Umar ya. 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 Cuma konsepnya gini, fa'il itu tidak bisa terletak sebelum fi'il. Sebenarnya kita paham ya, kola ini yang mengucapkan ini adalah Sayyidina Umar bin Khattab ya. Nah, Ya. cuma kola ini kalau secara lafadz bahasa Arab, fa'il itu tidak boleh terletak sebelum fi'il. Maka kola ini adalah fa'ilnya adalah domir yang tersimpan di dalam lafadz kola. Qala. Kola itu fa'ilnya apa? Domir yang tersimpan dalam lafadz kola. Nah, Berarti kola huwa. itu kan untuk dia laki-laki, berarti huwa. Ya. Huwa. Huwa itu kembalinya kepada Umar bin Khattab. Nah ini. Nah, ketika kita mencari
fa'il, kalimatnya ternyata kita temui seperti ini, kita dapat ilmu baru bahwasanya fa'il itu terletak pasti setelah kata kerja. Kalau tidak ada berarti dia tersimpan di dalam lafadz itu sendiri. Nah, kola itu fa'ilnya domir yang tersimpan di dalamnya dikira-kirakan yaitu huwa. Huwa itu kembali kepada Umar bin Khattab. Ya. Sekarang sami tuh Sami fi'il apa itu ini? ya, sami itu fi'il madi. Fi'il madi. Fi'il mudhari'nya Yes. 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 Fi'il madinya yes. ya sami'a Yasma'u. yasma'u. Sami'a yasma'u. Fa'ilnya mana berarti dia? Akhirnya berarti tuh itu ya. Tuh, nah ini fa'ilnya adalah domir tu ini. Nah ini dalam bahasa Arab ternyata fa'il itu bisa satu paket sama fi'il, gabung dia. Nah, kalau berupa domir, sami itu saya mendengar. Kemudian fi'il lagi yakulu, fa'il dari yakulu mana? Pakai yakulu ya Rasulullah gitu. Yakulu tersimpan di Rasulullah. dalam. Ya, domir yang tersimpan di dalam lafadz yakulu dikira-kirakan huwa kembali kepada Rasulullah. Kemudian kita berpindah ke yang lain. Bapak Muhammad Endang, Baik silakan. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Bunia sampai Saumi Ramadan ini, mana fiilnya? Bunyal Islamu ala khamsin sahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis sholati wa itaiz zakati wa hajjal baiti wa Wahajil. saumis wa hajjil baiti wa saumi ramadana. Ya, fiilnya mana? Fiilnya bunia. 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 Apa artinya bunianya? Apa ya? Eh, Islam dibangun atas 5 Islam perkara. dibangun atas 5 perkara. Ya. Bunia dibangun. Nah, karena Bunia dibangun berarti dia kan kata kerja pasif atau mabni majhul. Berarti ya tidak membutuhkan fa'il tetapi naibul naib fa'il. Pak. Nah, mana Naib, naibul fa'ilnya? naibul fa'ilnya al-Islamu. Al-Islamu. Ya, al-Islamu itu naibul fa'ilnya. Kemudian i'rabnya apa berarti dia? Naibul fa'il al-Islamu. I'rabnya ropa Rofa tandanya eh, tandanya tanda doma, rofanya doma karena isim dia mufrad. adalah isim mufrad ya. Ya, Bunia. Bunia ini kan fi'il apa? Madi apa mudhari? fi'il madi. Fi'il madi. Kalau bentuk maklumnya atau kata kerja aktifnya apa kalau dari bunia? Bunia Bunia kan dibangun. Berarti kalau membangun apa ya? belum tahu. Belum. Ini bentuk aktifnya adalah bana. Bana Bana panjang itu. Bana. Kemudian fi'il mudhari'nya kalau dari bana apa kira-kira? Pak Endang. Bana eh, ya 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 bnia ya beni. Bana ya ya bni. beni. Bana ya beni itu artinya membangun. Nah, kalau bunia dan bunya itu artinya dibangun. Oke. Kita lanjut. Di sini tidak ada kata kerja lagi ya. Cuma Ikomi satu. ikoma Ikomi. sama itu juga ya, sama apa majhul juga ya. Ikomi, itai, haji, somi ini Haji tidak som. ada yang berupa kata kerja. Oh, Tetapi ini isim semua, Pak Endang. Walaupun secara makna meskipun artinya iya, kata secara kerja. maknanya iya. Ikomi melaksanakan sholat, mengerjakan atau menunaikan zakat, haji ke Ka'bah, puasa Ramadan. Nah, apa yang membedakan di sini namanya adalah isim masdar.
Isim masdar itu dari fi'il madhi, mudhari, baru isim masdar. Ini ikomi ini dari akoma, yukimu, ikoman atau ikomatan. Nah, itai dari ata, yati, itaan. Haji dari hajja, yahujju, hajjan. Saumi dari soma, yasumu, sauman. Nah, berarti di sini adalah bentuknya isim masdar semuanya. Belum Bedanya diajarin ya? dengan belum ya, belum ada berarti ya. Nanti insya Allah ada yang kaitannya dengan isim masdar. Contohnya perbedaan dari fiil dan isim masdar, walaupun maknanya sama-sama kata kerja, bedanya kalau fiil itu ada keterkaitan waktu bunia, berarti Islam telah dibangun. Nah, itu ada keterkaitan dengan waktu ini karena fiil mati. Tapi kalau masdar tidak ada keterkaitannya dengan waktu. Itu Meskipun bedanya. secara arti bahasa Indonesia seperti kata kerja ya. Seperti kata kerja, ya. Hmm. Sebenarnya dia kalau diartikan di bahasa Indonesia itu lebih tepatnya seperti lafat-lafat yang ada imbuhan pean, apa ya, itaiz zakah, penunaian zakah, wahajid baiti, pelaksanaan haji, nah, itu. Wasomi Ramadan dan puasa. Kalau puasa kan nggak ada imbuhannya ya. Nah, biasanya dari kata kerja tetapi ada imbuhan annya atau be depannya pe gitu. Biasanya itu kata kerja berubah menjadi kata benda. Menunaikan menjadi penunaian. Nah, itu kan dalam bahasa Indonesia juga ada. Nah, walaupun kita kalau mengartikan ya enak dengan melaksanakan sholat, Iya. menunaikan zakat, melaksanakan haji. Nah, itu kita lebih enaknya mengartikannya tetap seperti kata kerjanya. Cuma tidak ada kaitannya dengan waktu. Nah, jadi kalau kita lihat di kamus, misalnya bana gitu, maka yang kita dapati adalah 3 lafadz bana ya beni bunyanan. Nah, atau binayatan, bana ya beni binayatan. Jadi perubahannya minimal kalau di kamus itu 3. Jadi kalau kita ingin mencari menambahkan kosakata, maka kita kalau buka kamus dapat 3 ini. Bana ya beni binayatan. Kita cari akoma, kita dapatnya akoma yukimu ikomatan atau ikoman. Ita, kita dapatnya 3 juga. Ata yakti itaan. Nah, dengan begitu ketika kita sering buka kamus nanti lama-kelamaan kita sudah bisa menguasai masdar. Karena gini, masdar itu bedanya dengan lafadz yang lain. Masdar itu harus dihafalkan. Terutama kalau hurufnya cuma 3. Seperti bana tadi. Bana ya beni binayatan. Karena masdar itu ada yang simai. Simai itu kita dengarnya dari orang Arab memang sudah seperti itu. Yaitu simai. Ada yang kiasi. Sesuai dengan rumus. Kalau ikoman ini rumusnya memang seperti itu. Akoma yukimu ikomatan. Itu mudah. Karena rumusnya dari af'ala yuf'ilu if'alan. Tapi kalau yang 3 huruf seperti bana itu pakai hafalan. Sami'a yasma'u sam'an. Rodiya yardo ridon. Nah, itu semua isi masdarnya adalah hafalan. Jadi walaupun materinya nanti belum sampai ke sana, tetapi kita harapkan dari kata kerja yang sudah kita berikan itu antum bisa mencari bentuk masdarnya. Atau nanti ketika kita cantumkan mufrodat dari hadis yang berikut ini, kita cantumkan juga bentuk masdarnya biar tambah lagi mufrodatnya. Insya Allah seperti itu. Mungkin dari hadis yang kedua ini ada pertanyaan. Jadi kalau isi masdar itu kalau dalam bahasa Indonesia kata benda gitu. Kata benda, ya. Oh iya. Si masdar itu kata benda. Sebenarnya lafadz bahasa Arab itu awal muasalnya dari isim masdar ini. Masdar itu artinya kan sumber. Nah, jadi dari binayatan berubah ke fi'il madhi, bana, fi'il mudhari, yabni. Nah, cuma kalau kita itu enaknya dari fi'il madhi. Sebagai orang non Arab ya. Sebagai orang non Arab kita enaknya dari fi'il madhi. Tapi kalau orang Arab itu kata awal atau dasar dari perubahan bahasa Arab ke lafadz satu ke lafadz lainnya, sumber awalnya dari isim masdar ini. Ustaz, Maka nanya Ustaz. ya silakan. Tentang yang irob
wa ikomi, wa Ya, itai, wa haji itu kan jer. jer ya. Itu kan maktub ke syahadati. Syahadati ya betul. Nah, sekarang yang saya tanyakan syahadati kan jer itu kenapa jer, Ustaz? Kenapa jer? Karena dia isi dari khomsin ini. Nah, karena khomsin Oh, ini dijerkan, berarti heeh. isinya itu juga dijerkan. Atau istilahnya dia sebagai badal dari khomsin. Badal itu pengganti. Nah, Iya, iya, iya. 5 Untuk ini apa jelas. saja? Sadati, ikomi, itai, Mm, haji, somi. Nah, karena ini mm. dijerkan, berarti badalnya juga dijerkan. Iya, oke. Ya, Terima kasih, Ustaz. ya sama-sama. Walaupun babnya belum sampai ke sana, tapi ini nggak sulit. Nanti ketika ada seperti ini kita bisa langsung jelaskan. Nah, nanti ketika ada babnya kita tambah paham lagi insya Allah. Ada lagi pertanyaan terkait dengan hadis kedua ini? Tidak ada. Oh, Apa tidak. Ustaz? Tanya Ustaz. Ya, silakan. Kalau sahadati itu ada juga yang tulisannya dicetakan apa itu dibacanya syahadatu itu bagaimana Ustaz? Syahadatu. Nah, kalau syahadatu berarti dia menjadi khobar. Khobar dari mubtada yang dibuang. Apa mubtada yang dibuang? Huwa. Huwa syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasul. Berarti ini wa iqamus sholah wa anna Muhammadur Rasulullah wa iqamus sholah wa itauz zakah. Jadi di sini ada dikira-kirakan ada mubtada yang dibuang yaitu lafadz huwa di sini. Huwa yaitu huwa sendiri isinya adalah khomsin. Karena huwa itu mubtada berarti syahadatu adalah khobarnya. Ya di Oh, Ustaz, syukran. beberapa redaksi ada seperti itu. Jadi kita tinggal pilih baca syahadati berarti konsekuensinya ini harus ikomi itai haji somi. Kita baca syahadatu jadi khobar dari mubtada yang dibuang. Berarti harus syahadatu ikomu itau haju dan somu. Ya. Nah, Ustaz. Mungkin ada pertanyaan lagi? Nah, kita belum sampai ke mubtada yang dibuang itu ya. Tapi kalau kita secara praktek baca kitabnya, memang sering kita temui seperti itu. Tidak ada. Kita lanjut ke matan jurumiyahnya. Kita ini al-mu'robatu kismun. Ya, faslun, saya baca dulu yang atas saja. Al-mu'robatu ya. Hal-hal yang atau isim atau lafat-lafat yang di-i'robi itu kismani ada dua macam atau dua bagian. Kismun satu bagian yu'robu di-i'robi bil harokati dengan harokat berarti fathah, kasroh, dhamma, sukun. Wa kismun dan satu bagian lagi yu'robu di-i'robi bil hurufi dengan huruf. Nah ini rangkuman atau apa ya skema atau bagan sebagai tambahan dari tanda-tanda i'rab kemarin ini dikumpulkan apa saja yang i'rabnya dengan harokat dan apa saja yang i'rabnya dengan huruf gitu. Nah, cuma di sini kita mau menghadirkan contoh mubtada dan khobarnya karena di sini yang paling banyak itu adalah jumlah atau kalimat berupa jumlah mubtada dan khobar. Nah, contohnya ini al-mu'robatu. Al-mu'robatu lafat-lafat yang di i'rabi ini adalah mubtada. Nah, dia bisa menjadi mubtada karena dia itu adalah isim ma'rifat, tandanya adalah alif lam ini. Kemudian khobarnya mana? Kismani. Nah, kita ketika ingin menentukan khobar, kita bisa meminjam lafat itu. Lafat-lafat yang di i'rabi itu kismani ada dua macam. Jadi bisa dengan lafat itu, bisa lafat yaitu, bisa lafat adalah. Kismun satu bagian itu di i'rabi dengan harokat wa kismun
dan satu bagian di-i'rabi dengan huruf. Nah, kemudian silakan dibaca faladhi. Siapa ini ya? Akhina Ahmad Muhyiddin tidak ada. Akhina Ahmad Marzuki silakan. Faladhi yu'rabu. Nah, Ustaz. Falladhi yu'rabu bil harakati arba'atu anwa'in. Al-ismul mufradu wa jam'ut taksir wa jam'ul muannasis salim wal fi'lul mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un wa kulluha turfa'u bid dhammah wa tunsabu bil fathati wa tuhfadu bil kasrati wa tujzamu bis sukun. Ya, mungkin bisa diartikan dulu mungkin. Maka yang di-i'rab dengan harokat ada 4 macam. Isim mufrad, jama' taksir, jama' mu'annas salim, dan fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu. Dan waktu dan setiapnya dirofaan dengan domah dan dinasobkan dengan fathah, dijerkan dengan kasroh, dan dijazmkan dengan sukun. Sekarang mana mubtada dan khobar? Kalimat yang ada mubtada dan khobarnya. Adanya Mubtada itu biasanya berada di depan-depan gitu ya. Al-ismu, Ustaz. Al-ismu yang mana ini? Al-ismu al-mufradu ini. Nah, Ustaz. Ini bukan mubtada. Saya bantu yang pertama. Mubtada itu alladzi ini. Oh, nah. Alladzi ini berada di depan. Kemudian dia berupa isim mausul. Berarti kan dia termasuk isim ma'rifat yang bisa menjadi mubtada. Lafat yang di-i'rabi, nah, berarti seperti itu. Nah, kalau ini mubtada, khobarnya mana ini? Yang mubtada. Yu'rabu, Ustaz. Yu'rabu. Masih kurang tepat. Kalau kita artikan dan lafaz yang di-i'rabi dengan harokat itu ada 4 macam. Berarti harokat, Ustaz. Bil harokati. Bil harokati. Lafaz yang di-i'rabi dengan harokat itu ada 4 macam. Berarti yang mana ini khobarnya? Yang di-i'rabi dengan harokat. Khobarnya arba'at kali, Ustaz. Arba'atu anwa'in. Nah, itu khobarnya. Oh, nah, Ustaz. Berarti maka artinya ada itunya kan. Dan lafaz yang di-i'rabi dengan harokat itu ada 4 macam. Nah, jadi yang paling mudah untuk kita itu menentukan khobarnya mana, kita bisa meminjam lafaz tadi. Itu yaitu adalah. Itu diantara caranya. Memang materi mubtada dan khobar ini lebih apa ya, membutuhkan kejelian lebih daripada fi'il dan fa'il,
Kemudian kalimat dalam bahasa Arab itu cuma terdiri dari dua ini. Jumlah fi'liyah, fi'il fa'il itu tadi, atau jumlah ismiyah, mubtada dan khobar. Ketika kita bisa menguasai untuk menentukan mana fi'il fa'il, mana mubtada dan khobar, kita sebenarnya sudah menguasai separuh dari ilmu baca kitab. Itu sebenarnya. Jadi yang perlu diasah lebih lanjut setelah ini adalah mencari fi'il fa'il, kemudian mencari mubtada dan khobarnya. Maka nanti kita di pertemuan yang Senin malam, kita berikan latihan lagi, khusus untuk mubtada khobar. Kemudian nanti kita bahas, kemudian insya Allah nanti ada zoomnya terkait dengan mubtada khobar lagi, supaya lebih mateng lagi. Gitu. Kita lanjutkan. Saya carikan mubtada, nanti antum carikan khobarnya. Wa kulluha. Nah ini. Wa kulluha. Nah, karena ini arba'atu anwa'in itu isinya 4. 1 isim mufrad, 2 jamak taksir, jamak muannats salim, fi'il mudhari yang tidak bersambung lafadz akhirnya dengan sesuatu. Titik berarti. Dan semuanya itu dirofakan dengan dhamma, dinasabkan dengan fathah, dijarkan dengan kasrah, dijazmkan dengan sukun. Berarti ini kalimat baru. Nah, wa kulluha ini adalah mubtada. Dari mana kita tahu? Satu, dari yang paling enak itu dari artinya dulu. Kemudian kita tentukan ini isim ma'rifat atau bukan. Oh, ini isim ma'rifat karena kullu di sini diidhofahkan ke isim dhamir ha. Berarti dia bisa menjadi mubtada. Kemudian kalau dia mubtada pasti ada khobarnya. Mana khobarnya dari lafadz kulluha? Akhina Ahmad Marzuki masih? Atau yang lain mungkin? Dan Silakan. semuanya itu. Khobarnya berarti kalau H itu gimana Ustaz? Kalau ha itu satu lafadz sama kulluha. Oh, Kulluha nama. itu satu lafadz. Dan semuanya turfa'u itu dirofakan dengan doma. Berarti Turfa'u khobarnya semua setelah kalimat kullaha dong Ustaz. turfa'u Turfa'u itu khobarnya. turfa'u tunsobu Nah, kalau tunsobu hanya ini sambungan Ustaz ya. mengikuti sambungan karena ada wawunya ini. Jadi Paham, dia Ustaz. bentuknya itu sama dengan turfa'u. Tapi kalau khobarnya adalah turfa'u Turfa'u. ini. Atau gabungan dari turfa'u bidomati. Nah, cuma khobar intinya adalah turfa'u. Semuanya itu dirofakan dengan doma dan dinasobkan dengan fathah. Nah, jadi khobarnya adalah turfa'u. Nah, di sini kita juga bertemu dengan khobar yang bukan berupa isim seperti arba'atu anwa'in. Di sini khobarnya adalah fi'il. Nah, berarti khobarnya adalah jumlah fi'liyah. Berupa fi'il dan kalau ini karena majhul atau kata kerjanya pasif dirofakkan, berarti ini fi'il dan naibul fa'il berarti. Nah, naibul fa'ilnya mana kalau turfa'u ini? Mungkin ada yang bisa menjawab. Bidomatin Ustaz. Ini berarti kalau naibul fa'il itu yang dirofakkan apa? Nah, kalau fa'il itu kita bisa meminjam kata siapa atau apa. Nah, ini kan karena lafadz ya. Berarti apa yang dirofakkan di sini? Yang dirofakkan dengan domah itu apa berarti? Berarti yang kulluha Ustaz, yang isim mufrad sama taksir bagaimana Ustaz? Ya kulluha. Nah, kulluha itu adalah naibul fa'ilnya. Tapi karena naibul fa'ilnya itu di sebelum fi'il, maka nggak bisa jadi naibul fa'il. Berarti di sini domir yang tersimpan dalam lafadz turfa'u
Nah, dikira-kirakan huwa atau hiya di sini? Iya. Hiya. Nah, di sini ada tak ya. Kalau Tak. yurfa'u berarti huwa, kalau turfa'u berarti kan pelakunya perempuan, berarti hiya. Hiya ini kembali kepada kulluha. Nah, itu. Kalau kita sudah prakteknya di kalimat yang panjang, eh, fi'il fa'il itu bisa terpaut jauh, kemudian kembalinya juga tidak selalu berdekatan. Kalau ini kebetulan turfa'u kembalinya dekat kulluha. Turfa'u dirofakkan. Apa yang dirofakkan? Semuanya tadi isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari ini semuanya dirofakkan dengan dhamma. Nah, inilah bahasa Arab itu ada ungkapan itu apa? Man lam ya'rif domir laisa lahu domir. Nah, jadi kalau orang itu nggak tahu domir itu kembalinya kemana, tidak paham, itu sama dengan orang yang nggak punya domir, nggak punya hati. Itu ungkapan seorang ulama sebagai teguran kepada santri-santrinya ketika belajar bahasa Arab, yang maksudnya adalah ketika kita belajar baca kitab, kalau kita nggak punya rasa dalam hati, itu sulit untuk menganalisis di mana domir ini harus kembali atau rujuknya kemana. Nah, jadi perlu latihan. Nah, dulu ada cerita di pondok apa ya? Di Lirboyo atau Peloso itu ya. Jadi kiainya ketika mengajar itu tidak pernah menjelaskan turfa'u ini kembalinya kemana. Kalau kita kan jelaskan turfa'u ini kembalinya adalah ke kuluha. Nah, ibul fa'ilnya kembali kepada kuluha. Tapi sang kiai nggak menjelaskan. Kemudian ada santri itu yang dari luar santri itu ketika puasa Ramadan ikut pasan istilahnya, belajar khusus di bulan Ramadan. Kemudian suudon di dalam hatinya, bagaimana sih kiainya ini kok domirnya kok nggak disebutkan, padahal kan kiai besar. Kemudian di kasaf itu apa ya? Nah, kiainya bisa melihat isi hati santri yang datang dari jauh tadi dengan ucapan itu tadi. Orang kalau nggak tahu domir harus pakai dijelaskan, itu berarti dia nggak punya hati. Hatinya nggak punya adab, nggak punya rasa dia. Nah, teguran bagi yang suudzon. Kalau kita kan kita jelaskan bukan karena suudzon atau tidak ya, karena ini kan pembelajaran. Sedikit kita berikan cerita. Kita lanjut ke wakhoroja. Mungkin bisa dibaca oleh Akhina Abdurrahim mungkin. Masih di jalan Ustaz, Oh, apa? masih di jalan ya. Iya. Oke, Iya. kita lanjut kepada yang lain, ke Akhina Muhammad Endang. Pak Muhammad Endang silakan. Wa khoroja. Baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharaja anzalika salah satu asya'a jam jamul muannatsi salim yung sobul bi al kasroti wal Bil ism kasroti. bil kasroti wal ismul lazi la yansorifu yufadu yufadu bil fathah wal fi'lul mudori'u al muqtalu ala ala khiri yuhzamu bihad Yujzamu. yujzamu bihadfin eh, bihadfin akhir. Ya, mungkin antum mungkin bisa mengartikan, berkenan untuk mengartikannya. Wa khoroja anzalika wa khoroja dikeluarkan atau dikembalikan Ustaz? Dikeluarkan ya. Dikeluarkan dari tiga macam. Salah satu Asia A, Ya, 3 macam. yaitu Maksudnya dikecualikan dari yang keterangan di atas ini 3 macam. Yaitu apa saja? Silakan disebutkan apa saja. jama muannas salim, yunsobu bil kasroh, yang Dinasobkan. dinasobkan dengan kasroh,
dan isim layan sorib yufadu bil fathah, dikhofatkan dengan fathah. Ya. Kemudian wal fi'lu mudhari mu'talul ala khiri yuhzamu bi khadfil akhir. Kemudian fi'il mudhari mu'tal akhir yujzamu Pak Ustadz, Dijazmkan. yang dijazmkan dengan khofad akhir, Ya, dengan membuang akhir. Ya. membuang akhirnya. Ya, membuang akhirnya, membuang huruf akhirnya. Nah, sekarang di sini ada fi'il. Coba antum cari fi'il. Khoroja, Khoroja fi'il apa di situ? fi'il madi, Madi. Fi'il mudhari'nya apa? yahruju, Yakhruju, khoroja yakhruju. Nah, pasti ada fa'ilnya. Mana fa'il dari khoroja? Apa yang dikeluarkan, apa yang dikecualikan? asal satu. Nah, ya, salah satu asya'a. Ya, salah satu asya'a ini adalah fa'ilnya. Khoroja dikeluarkan atau keluar dari keterangan di atas. Apa yang keluar? Salah satu asya'a. Jadi kita bisa pinjam kata apa atau siapa. Oke. Yang pertama jam'ul mu'annatsis salim. salimu. Ya. Nah, Yunsobu, ini mubtada. Mana khobarnya? Jam'ul muannas salim. Ya. Wal ismu yunsobu bil kasroh. Ya, yungsobu bil kasroti. Kalau kita artikan jamak muannas salim, yang satu, nomor satu, jamak muannas salim itu dinasobkan dengan kasroh. Nah, jadi kita bisa pinjam kata itu untuk memudahkan. Kemudian wal ismu alladzi la yansharif yuhfadhu bil fathah. Ini isim ini adalah mubtada, mana khobarnya? wal ismu Layang syirifu yufadu bil fathah. Layang. Oh, yufadu bil fathah. Yuhfadhu bil fathah. Dan isim yang tidak ditanwin itu dijerkan dengan fathah. Oke. Fi'il ini fi'il mudhari, mana khobarnya? Yuhzamu bi khadfil akhir. Ya, yujzamu bi hadfil akhirih. Fi'il mudhari yang mu'tal akhir itu dijazmkan dengan membuang nun, dengan membuang huruf akhirnya. Huruf akhir. Ya. Nah, berarti di sini ada jumlah fi'liyah dan ada juga jumlah ismiyahnya. Oke, terima kasih Pak Endang. Kita lanjut ke siapa ini? Terakhir ini ya. Kita ambil yang nomor 3 ini. Mungkin ada yang ingin mencoba lagi. Sini ada Riri. Ada Riri di sini. Mungkin berkenan untuk mencoba membaca yang walladzi yu'rabu. Bagaimana? Nyimak dulu Ustadz. Nyimak dulu ya. Oke. Nah, kita ke Pak Tarsono. Pak Tarsono. Hadir, masih ada Pak Tarsono. Ya afan, belum limut. Wallazi yuqrabu bihi arba'atu anwa. Atasniyah wa jam'ul mudzakkar salim wal asma'ul khamsah wal af'alul khamsah wa hiya yaf'alani
wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina. Ya, mungkin Pak Tarsono berkenan untuk mengartikan, menerjemahkan. Dan yang di i'rab dengan huruf ada 4, yaitu tasniyah, jamak muzakkar salim, dan asmaul khamsah, dan af'al khamsah, dan dia adalah yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina. Ya, di sini tidak ada oh ada ya. Sebentar, kita cari mubtada khobarnya dulu. Nah, allati di sini bisa berubah mubtada. Nah, khobarnya apa Pak Tarsono? Khobarnya arba'atun. Arba'atu anwa'in ya. Yang lafadz yang di-i'rabi dengan huruf itu ada 4 macam ya. Kemudian di sini ada kata kerja yu'robu. Yu'robu itu kan berarti kan kata kerja bentuk Fi'il mudhari. fi'il Berarti mudhari, jumlah fi'liyah itu saja. jumlah fi'liyah. Berarti karena ini bentuknya kata kerja pasif di i'robi, berarti naibul fa'ilnya mana ini? Naibul fa'ilnya berarti ya arba'atun mubtada. Bukan. Yang bil hurufi. Bukan juga. Di domir dong, domir Ya, huwa. domir. Berarti domir huwa. Silakan. Domir yang huwa kembali ke yang salah saya itu Ustaz ya. kembalinya ke alladzi ini. Ya. Sebenarnya kalau kita artikan ya alladzi ini sebagai subjeknya kan. Lafaz-lafaz yang di-i'rabi dengan huruf itu ada 4 macam. Tapi kalau secara bahasa Arabnya kita akan menyebutkan 2 kali. Dan lafaz-lafaz yang yu'rabu yang di-i'rabi apa lafaz-lafaz itu tadi dengan huruf itu ada 4 macam. Berarti yu'rabu ini naibul fa'ilnya domir yang disimpan dikira-kirakan huwa kembali ke alladzi lagi. Nah, jadi bolak-balik gitu ya. Ya itu kalau kita secara lafaz memang seperti itu. Sebenarnya kita secara maknanya sudah paham. Cuma secara lafaz bagaimana i'rabnya kita perlu seperti itu nanti karena kalau kita tidak analisis seperti itu ketika kembalinya itu tidak dekat itu kita kesulitan karena tidak terbiasa menganalisis seperti itu tadi. Jadi domir-domir yang tersimpan atau fa'il dan naibul fa'il yang tidak terlihat setelahnya dia adanya tersimpan dalam lafaz itu tadi itu PR-nya adalah nanti mencari domir itu kembalinya kemana. Nah ini mudah karena kembalinya langsung dekat alladzi. Ya mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita baca kitab ini maka nanti insya Allah kita lanjutkan di hari Senin malam ditambah dengan tugas tentang mubtada khobar biar lebih paham lagi. Nah, karena kita butuh banyak contoh dan banyak prakteknya. Kalau kita hanya teori kemudian kita tidak baca kitab secara langsung seperti ini maka tidak maksimal. Nah, mungkin sebelum kita akhiri ada pertanyaan atau ingin ada yang menyampaikan sesuatu, silakan. Tanya Ustadz. Ya, silakan. Kalau yang tadi dijelaskan yang di Rumiyah itu sama dengan penjelasan di materi yang tentang apa ya? Atau materi keberapa? Yang fi'il fa'il ini. Iya, apa Fa'il materi kita hari Senin Selasa. kan maksudnya yang ini umpamanya yang diirobkan sama apa faladi yu'robu bil harokati arba'atu anwan. Nah, ini yang diirobkan dengan harokat 4 itu. Oh, ini baru penjelasan awal ya mungkin ya. Ini terjemahan dari mana? Oh iya, Terjemahan ini yang mana? terjemahan dari setelah tanda-tanda i'rab
Oh iya. Nah, tanda-tanda Oh i'rab. iya. Ya maksud saya itu Oh, terjemahan yang Jam'ul materi ke mu'annas iya. berapa gitu ya. salim. Cuma tidak kami berikan materi ini karena ini hanya apa itu namanya? Kesimpulan gitu ya. Wa kharaja. Kesimpulan aja. Bukan pernah di materi juga irob itu ada 4 irob ropa, irob apa eh, nasob, Iya, jer sama sukun itu kan. ya, betul. Jadi di tanda-tanda i'rab kemarin cuma kita tidak berikan kesimpulan yang seperti ini karena sama Oh iya. saja. Ini Iya. hanya mengumpulkan i'rab yang pakai harokat mana saja. I'rab yang pakai huruf mana saja. Jadi tanda-tanda i'rab sudah sebelum ini kemarin itu. Kalau di materi tidak kita berikan kesimpulannya seperti ini karena sama saja. Nah, biasanya malah malah apa ya? Bingung karena tanda i'rabnya belum hafal. Nah, kecuali kalau tanda i'rab rofa adalah ini hafal, kemudian ditambah ini tambah paham lagi. Tapi ketika belum Oh hafal nanti takutnya kesulitan sehingga tidak kami berikan. Nah, cuma ketika ya, baca kitabnya kita gunakan untuk praktek, tetap kita baca. terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Mungkin ada pertanyaan lain atau ada yang ingin disampaikan lagi. Silakan. Ini kita bacanya sedikit tapi agak berat, agak berbobot hari ini. Karena sekali lagi, Ustaz, ya silakan. Ustaz. Nah, hanya penegasan. Ini kan ketika waladzi yu'rabul bil huruf yang dengan huruf irobnya, misalnya kan tasnia, berarti dengan huruf alif tasnia. Ya, ya, Jamul mudzakkar salim berarti dengan huruf wawu. ya. Wawu atau ya, Ya, wasmaul khamsah juga dengan wawu ya, Ustaz. ya. Ini di bawahnya itu Ya, ada. di bawahnya ya. Ya, Nah, tasninya itu berarti rofanya dengan alif, ya. nasobnya dan jernya dengan ya. Oh iya. Nah, belum kita baca tadi ya. Oh ya, ini Hmm. sebenarnya kita baca sekalian ini boleh. Iya tadi. Nah, wa amma tasniyatu fatur fau bil alifi wa tunsobu wa tukhfadu bil ya'i. Nah, tasniyah itu hurufnya adalah dengan Alif. dirofakan dengan alif. Kemudian pas nasob dan jernya dia dengan ya. Oh, iya. Kemudian kalau jamak mudzakkar salim rofaknya dengan wawu, nasob jernya dengan ya. Berarti muslimuna rofa nasob jer Muslimina. muslimina. Hmm. Kalau asmaul khamsah rofaknya wawu, nasobnya alif, jernya ya. Contohnya akhuka, nasobnya akhoka, jernya akhika. Af'alul khamsah rofaknya dengan nun, nasobnya dan jazmnya dengan membuang nun. Af'alul khamsah ini berarti kalau kemasukan nasob kita bisa pakai an yaf'ala atau kemasukan jazm lam yaf'ala, nunnya dibuang. Ya, syukur Ustaz. Ya, Van. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ini Masya Allah peserta kita sebagian berusaha mengikuti dan Alhamdulillah bisa untuk mengi'rabi walaupun dengan perlu tenaga untuk menganalisis tadi. Kemudian ada yang masih menyimak. Sebenarnya eh, untuk ikut membaca tidak apa-apa. Kemudian ketika tidak bisa menerjemah misalnya saya yang menerjemahkan atau mungkin ada yang bingung bisa langsung disampaikan. Tidak perlu malu-malu, kita belajar bersama. Sebenarnya ada juga yang sudah pinter sekali, sudah menguasai, cuma mengikuti program ini untuk dijadikan apa itu namanya, ya kayak studi banding bagaimana sih proses mengajar ketika dengan metode seperti ini. Nah, Toyib, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Sudah cukup berarti? Insya Allah kita ketemu di malam Selasa, Senin malam. Untuk kita masih menganalisis mubtada, khobar, fi'il, dan fa'il. Supaya kita lebih banyak untuk prakteknya. Nanti insya Allah di Zoom selanjutnya tetap kita akan mubtada, khobar, fi'il, fa'il.
tapi dengan ditambah dengan materi-materi setelahnya. Karena materi ini inti, jangan sampai kita terlewatkan, sampai kita tidak paham. Karena kalau kita ingin membaca kitab, kuncinya harus kita tahu fi'il, fa'il, mubtada dan khobar. Karena kalimat itu pasti dari dua ini susunannya. Kalau enggak jumlah ismiyah mubtada khobar, berarti dia jumlah fi'liyah fi'il dan fa'il. Yang lainnya itu adalah tambahan. Ini adalah tambahan. Nah, kalau tidak ada pertanyaan dan dirasa cukup, maka kita akhiri perjumpaan pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari betul-betul membawa berkah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita tambah semangat untuk belajar, terutama untuk memahami bagaimana cara membaca kitab sehingga kita paham dengan ilmu agama kita dengan betul-betul paham. Saya akhiri. Walafu minkum wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.